Karyawan itu bahkan di sini menyeret seorang anggota ke ruang latihan dan juga mencoba melakukan hubungan suami istri. Ayo dong kita pergi ke motel agar aku bisa memberi kamu bayi. Waduh, Pak Manajer. Apakah kalian percaya dengan agensinya? Mereka bilang bahwa mereka itu Hai guys, I'm Yusokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang salah satu girl group yang mana perjalanan mereka ini benar-benar sulit banget. Bayangin guys, udah menempuh karir supaya sukses itu kan sulit banget nih. Habis itu mereka bahkan dibubarin cepat banget. Debut tahun 2017, bubar tahun 2021 kalau nggak salah. Dan habis itu tahu nggak, pas saat bubar, ceweknya ini murahan banget. Sumpah dibilangin kayak gitu guys. Tapi ternyata guys, ada sesuatu hal yang telah diungkapkan oleh membernya di sini yang buat kita di sini makin membara marahnya sama si agensinya tersebut. But wait, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana kisah dari girl group ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya dulu dong ya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Guys, thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Thank you so much. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang girl group yang namanya adalah Yellowbee. By the way, kalian udah denger nggak? Atau ada yang udah tahu tentang girl group yang satu ini? Jadi, Yellowbee ini itu merupakan grup pertama nih guys yang dibentuk oleh sebuah agensi. Nama agensinya adalah Addiction Entertainment. Jadi, grup ini memulai debutnya pada tanggal 23 November tahun 2017 dengan single digital pertama mereka berjudul Hiccup. Nah, untuk line up asli grup ini itu adalah Berry, Uyeon, Rollty, Sonat, dan juga Somi. Yellowbee sendiri itu melakukan comeback pertama mereka pada tanggal 17 Juli 2018 dengan single digital If You Love Me. Nah, lagu tersebut menceritakan tentang kisah seorang gadis pemalu yang mengalami perasaan cinta yang tak terbalas. Kasihan banget ya guys. Lalu pada tanggal 7 Juni 2019, Addiction Entertainment telah membuat pengumuman melalui akun Instagram resmi mereka bahwa Yellowbee akan mengubah semua anggotanya nih guys. Jadi mereka mengungkapkan bahwa mantan anggota sebelumnya itu telah menarik kontrak mereka dengan agensi dan bahwa grup tersebut juga akan memiliki formasi yang baru banget nih guys menjelang comeback mereka yang akan datang pada akhir Juni. Anggota baru diperkenalkan dimulai dengan Ryuhee pada tanggal 9 Juni tahun 2019. Yellowbee kemudian membuat comeback mereka pada tanggal 27 Juni dengan single DVD Difference versus Difference. Pada tanggal 25 Mei, Addiction Entertainment telah memberitahu penggemar bahwa Yellowbee akan hiatus dikarenakan pandemi COVID-19 dan bahwa single mendatang mereka yang semula dijadwalkan untuk Juni akan ditunda. Lalu pada tanggal 12 Juli, Addiction Entertainment telah merilis pernyataan di Instagram mereka yang mengungkapkan bahwa Yellowbee telah resmi dibubarkan. Lalu di sini Addiction Entertainment itu telah menyatakan sebuah perkataan yang benar-benar provokatif banget. Di sini mereka itu mengatakan, tetapi dengan anggota B yang menjalani gaya hidupnya yang benar-benar jorok, ditambah anggota lain yang tidak mencapai kesepakatan, akhirnya kami di sini memutuskan untuk melakukan yang namanya pembubaran. Jadi pernyataan itu sangat kontroversial banget dan dikritik oleh banyak sekali outlet media dikarenakan telah mempermalukan Lalu ketergantungan hiburan kemudian mengedit postingan Instagram untuk menghapus informasi tertentu dan juga dibiarkan. Namun meskipun demikian, Addiction Entertainment kemudian menghapus semua postingan dari Instagram mereka. Dan guys, seminggu setelah pembubaran mereka di sini ada salah satu membernya, nama membernya adalah Ari. Jadi Ari ini telah memposting ke sosial medianya dan melakukan klarifikasi terhadap apa yang dikatakan oleh agensi. Jadi agensinya kan ada yang bilang nih bahwa ada anggota si B itu melakukan gaya hidup yang jorok. Nah, udah tahu ya. Lalu gimana nih klarifikasi dari membernya? Oke, aku akan bacain ya. Di sini dia itu telah nulis postingan yang panjang banget, gila. Hello, ini itu Ari. Mohon maaf ya guys kalau postingan kali ini agak berlebihan. Jadi mempertimbangkan seberapa besar kontroversi yang terjadi, saya pikir perlu nih untuk melakukan yang namanya klarifikasi. Nah, grup kami tidak begitu terkenal sehingga kami itu harus menulis postingan klarifikasi. Tetapi dikarenakan artikel berita ini mendapatkan lebih banyak perhatian daripada saat kami debut, kami di sini terkejut dengan perhatian sebanyak ini dan ceritanya menjadi tidak proporsional. Agensi mengklaim bahwa anggota itu kayak promiscuous. Dan tetapi saya tidak tahu apa arti kata itu menurut agensi. Apakah bebas bagi pria dan juga wanita untuk berdiri di luar bersama-sama? Lalu, apakah semua orang juga promiscuous?
Apa yang mereka katakan tentang promiscuous itu tidak benar, dan agensi juga telah melebih-lebihkan. Bukan anggota yang telah promiscuous, tetapi agensinya sendiri. Ada tindakan nih, yaitu pelecehan seksual oleh seorang karyawan dan juga manajer agensi. Parah banget ya, karyawan dan juga manajer agensi. Waduh, perlu diselidiki sih agensinya menurut aku secara pribadi. Dan karyawan itu bahkan di sini menyeret seorang anggota ke ruang latihan dan juga mencoba melakukan hubungan suami istri. Dan di atas semua itu, semua orang ada di sana ketika itu terjadi. Tetapi hanya anggota yang mencoba menghentikan agar tidak diseret. Nah, mereka juga menyuruh kami untuk memanggil mereka Opa dan menyentuh paha kami. Dan seorang mata manajer bahkan berkata, ayo dong kita pergi ke motel agar aku bisa memberi kamu bayi. Waduh, Pak Manajer kok segitu banget ya. Aduh, ini juga buat kita gerah ya guys. Dan tapi terserah ya padamu untuk menemukan ayahnya. Waduh, maksudnya adalah dia itu memberikan cewek itu bayi, namun dia itu nyuruh supaya cewek ini ya udah serah deh, kamu nanti cari ayahnya di mana. Kan Anda ayahnya, karena Anda yang memberikan dia bayi. Maksudnya apa sih? Dia itu nggak mau bertanggung jawab. Sumpah sih nggak habis pikir sama pemikiran orang seperti ini guys. Next, bahkan ada kalanya mereka juga menelpon kami di tengah malam dan menawari kami alkohol. Tapi kami semua diam. Tentang itu dikarenakan kami sini hanya ingin menjadi seorang penyanyi. Itu sangat mengejutkan pada saat itu dan saya masih trauma tentang hal itu sampai sekarang. Juga kami itu tidak punya uang dan kami bahkan tidak bisa merawat pakaian, sepatu, dan pengeditan video kami sendiri. Waduh, parah juga ya, kasihan banget guys. Dan ketika kami juga harus pergi ke Jepang untuk kegiatan kami, CEO di sini mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang tersedia untuk mengantar kami ke bandara untuk penerbangan pada jam 5 pagi. Dan begitu kami sampai di sana, dia memberi kami kartu dan menyuruh kami untuk membeli tiket sendiri dan juga terbang ke Jepang. Kami itu belum pernah membeli tiket pesawat sebelumnya dan hanya pemimpin kami yang memiliki telepon sehingga kami menggunakannya untuk melakukan beberapa panggilan dan berhasil membeli tiket penerbangan kami. Butuh waktu ekstra dikarenakan kami ingin mencari penerbangan yang lebih murah. Dan saat itu juga jam 1 siang. Kami akhirnya duduk di Bandara Internasional Gimpo selama 8 jam. Tetapi penerbangan kami berangkat dari Bandara Internasional Incheon. Jadi kami berangkat sambil membawa pakaian, poster album, barang-barang pribadi kami tanpa adanya staf. Dan juga berhasil naik ke penerbangan kami. Dan ketika kami berada di Jepang, kami melakukan semuanya sendiri tanpa adanya staf. Dan semua orang di sana tahu CEO kami kembali ke Korea lebih awal. Itu bukan perilaku promiscuous, tapi kami tidak diperlakukan dengan adil. Kami diperlakukan tidak adil dalam banyak hal sehingga kami mengatakan kami ingin berhenti. Kami tidak berhenti dikarenakan perilaku promiscuous anggota itu. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah beberapa hal yang merinci perlakuan buruk kami. Kami berada di konflik satu sama lain pada awalnya dikarenakan apa yang disebut agensi sebagai promiscuous. Tetapi tidak masuk akal bahwa peristiwa yang tidak penting itu telah menyebabkan kami bubar setelah seberapa kerasnya kami untuk bekerja untuk dapat debut. Hal-hal ini tercantum dalam dokumen yang kami kirimkan ke agensi juga. Agensi membuat kami menjadi yang buruk dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, saya pun memutuskan untuk memposting ini sebagai perwakilan. Terima kasih telah membaca postingan saya yang panjang ini. Oke, tadi kita sudah melihat ya bagaimana pernyataan dari salah satu member Yellow Bee yaitu Ari. Jadi Ari di sini mengatakan bahwa memang benar ada anggota yang promiscuous atau ada anggota yang mungkin agak kacau gitu. Tapi itu bukan penyebab kenapa kami itu dapat bubar. Kami itu bubar dikarenakan ketidakadilan yang kami dapatkan. Bayangin ya guys, mereka itu bahkan diperlakukan tidak baik oleh karyawan dan juga mantan manajernya. Habis itu mereka juga ngebawa barangnya sendiri, ngedu, parah banget sih. Jadi hal itu yang ngebuat mereka di sini nggak kuat dan akhirnya melakukan pemutusan kontrak bersama dengan agensi dan itu juga ngebuat grup mereka dibubarkan. Dan guys, setelah mendengar bagaimana klarifikasi dari si Ari tadi, Edition Entertainment sini telah memberikan pernyataan mereka juga dan juga telah membahas apa yang dikatakan oleh si Ari tadi, terutama mengenai si manajer yang ngajakin untuk ngebuat baby gitu ya. Jadi agensinya di sini mengatakan bahwa awal kejadian itu terjadi pada sebuah acara. Nah, ada anggota keluarga di antara penonton yang punya bayi. Dan ketika seorang anggota Yellow Bee melihat bayi itu, dia berkata, "Jika saya menikah nanti, saya ingin punya bayi yang cantik." Dan di sini ada manajer yang mendengar apa yang dikatakan oleh anggota tersebut dan dia pun menyinggung apa yang dikatakan oleh si anggota tadi. Lalu singgung manajernya mengatakan bahwa itu merupakan sebuah lelucon, tetapi dikarenakan itu juga merupakan masalah yang serius, mereka tidak dapat membahasnya. Jadi bahkan di agensi mereka juga menyalahkan manajer pada saat itu. Dan singgung dikabarkan juga bahwa manajernya itu telah meninggalkan agensi Edition Entertainment.
Selain itu, terkait pelecehan seksual, kasus tersebut juga melibatkan Yoon yang merupakan produser video musik, bukan pejabat perusahaan. Jadi saat itu, ada direktur perusahaan dan juga manajer wanita sedang bersama. Namun pada saat itu, agensi di sini tidak dapat melihat apakah anggota Yellowbee dilecehkan juga. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Yoon akan melakukan itu di depan orang-orang. Jadi, mereka pikir itu merupakan kesalahan besar untuk tidak memperhatikan para member dari Yellowbee. Dan sementara itu, para member juga menghentikan Yoon untuk membawa salah satu anggota Yellowbee ke ruang pelatihan. Dan setelah itu, direktur perusahaan, manajer, dan lain-lain bertarung melawan Yoon. Ini merupakan sesuatu yang terjadi setelah para anggota kembali ke rumah. Dan itu bukan hal yang baik. Jadi di sini, mereka itu tidak dapat memberitahu para anggota tentang perkelahian tersebut. Apakah kalian percaya dengan agensinya? Mereka bilang bahwa mereka itu berkelahi dengan si Yoon tadi. Lalu mereka di sini tidak memberitahukan para member Yellowbee dikarenakan itu mungkin hal yang buruk. Oke, aku akan mencoba untuk percaya dengan apa yang dikatakan oleh agensinya. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian percaya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan pada akhirnya pihak agensi di sini mengatakan kami itu ingin menyampaikan permintaan maaf yang dalam kepada para anggota Yellowbee, pada para penggemar, dan juga orang-orang yang telah mengalami sedikit ketidaknyamanan. Dikarenakan kami merasakan ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi perusahaan dikarenakan gagal mempersiapkan insiden ini daripada disesatkan tentang hal tersebut. Well, permasalahannya juga sudah clear. Dari permasalahan Yellowbee ini dapat kita belajar ya, kalau kita itu masih kecil, kalau kita itu masih belum memiliki nama, kita itu dapat diperlakukan dengan semena-mena oleh orang-orang, termasuk para manajer dan juga staff. Yang mana kalau kita punya kedudukan atau memiliki nama yang populer, orang-orang tadi itu tidak mungkin melakukan hal tersebut kepada kita, apalagi menganggap kita sebagai sebuah benda yang tidak berharga sama sekali. Jadi kita berharap semoga hal yang terjadi kepada para member Yellowbee ini itu tidak terulang kembali kepada para idol K-pop yang lain. Dan aku yakin sih sebenarnya masih banyak idol K-pop yang juga merasakan hal yang serupa, tapi mereka di sini itu tidak speak up. Hanya saja ada beberapa orang yang di antara mereka itu berani untuk speak up. Kita berharap suatu saat nanti akan lebih banyak orang yang speak up supaya kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan. Sungguh miris ya melihat apa yang terjadi dengan Yellowbee, miris banget. Nggak kebayang sih jadi mereka gimana. Bayangin ditarik ke dalam sebuah ruangan, si orang itu mau melakukan hal tersebut kepada Yellowbee sendiri. BTW untuk agensinya udah debutin grup baru nggak sih? I don't know sih. Dan berbicara mengenai anggota Yellowbee, sampai sekarang aku juga nggak dapetin kabar sih guys. Apakah mereka itu udah debut kembali dalam sebuah grup atau bagaimana? Dan aku juga udah melihat sih bahwa mereka ini memang underrated banget sih. Bayangin debut tahun 2017, tapi sampai tahun 2021 aja, itu banyak banget yang belum kenal dengan mereka. Jujur, aku kalau bukan karena masalah ini, aku kenal sama Yellowbee, serius. Ini adalah pertama kalinya aku dengar nama Yellowbee dan setelah mendengar cerita mereka itu buat aku juga sedih banget. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian juga sangat sedih? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.